Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Syara Wiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pelestarian cagar budaya sangat penting untuk menjaga identitas dan warisan kebudayaan. Di Palembang, ada sebuah komunitas yang aktif berupaya melestarikan cagar budaya dan seperti apa caranya, kita akan membahasnya di studio Kompas TV Palembang. Saat ini sudah hadir Mas Robi Sunata, pendiri Sahabat Cagar Budaya. Selamat pagi, Mas Robi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, nah sebelum kita berbincang mengenai Sahabat Cagar Budaya itu sendiri, nah kita akan membahas yang mungkin saat ini tengah jadi gonjang-ganjing mengenai cagar budaya di Kota Palembang. Salah satunya adalah Pasar Cinde begitu, Mas. Nah, kita lihat saat ini informasinya bahwa kita baca di mana-mana bahwa Pasar Cinde ini sempat terbengkalai, sampai sekarang terbengkalai begitu. Nah, dari Mas sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, jadi pertama sekali sangat disayangkan bahwa itu terjadi. Seandainya tidak dihancurkan, hari ini roda ekonomi yang digerakkan oleh masyarakat masih berlangsung di situ. Nah, tapi kan karena sudah terjadi, ya kita berharap agar Cinde ini segera diselesaikan, mau dijadikan apa kayak gitu, supaya segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apapun nanti bentuknya. Kurang lebih begitu. Baik, nah karena menurut Mas Robi sendiri begitu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat begitu untuk menyelamatkan Pasar Cinde ini sendiri? Kami pernah mengajukan saran ke beberapa teman di dalam pemerintahan, juga di sesama jaringan kami. Ada dua. Yang pertama, dibikin bangunan baru, pasar baru, gitu. Yang apa? Atau bangunan baru dengan fungsi baru yang berbeda dengan pasar ya di tengah kota, gitu. Jadi dia tidak jadi aset yang terbengkalai kayak sekarang. Lalu yang kedua itu adalah dibuka jadi ruang terbuka publik, ya, ruang hijau terbuka publik, tapi ada beberapa pilar yang sisa dari Cinde yang kemarin itu tetap dipertahankan dan dijadikan semacam monumen untuk peringatan. Bahwa pernah terjadi kesalahan di masa lalu dan ini adalah sisanya. Semoga ini bisa jadi pengingat buat orang-orang di masa depan, pejabat di masa depan, agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan soal pembangunan di Palembang. Betul. Begitu, agar kita juga tidak melupakan sejarah begitu, betul. Mas Syabak. Iya. Nah, ini tentunya ada banyak cagar budaya yang ada di Kota Palembang begitu. Nah, tentunya kita juga tidak ingin cagar budaya lainnya ini juga bernasib sama seperti Pasar Cinde begitu. Nah, kalau menurut Mas Robi sendiri begitu, seperti apa perhatian pemerintah saat ini terhadap cagar budaya, khususnya di Kota Palembang? Setelah kejadian Cinde itu, kepedulian masyarakat dan pemerintah makin baik terhadap cagar budaya. Untuk pemerintahnya sendiri, baru tahun ini kalau nggak salah mereka menetapkan ada 6 cagar budaya baru di Palembang. Nah, itu sebuah lompatan yang besar sekali, karena tadi cuma ada 3, sekarang ditambah 6 jadi 9. Jadi kami sangat menghargai keputusan pemerintah itu. Dan kami berharap ini bukan sekedar sementara, ini berlanjut terus. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, bagaimana barang ini, benda ini, cagar budaya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Mas tadi mengatakan ada 6 cagar budaya baru begitu. Nah, boleh disebutkan apa saja dan apa faktor yang bisa mengatakan bahwa ini adalah cagar budaya begitu, Mas? 3 diantaranya adalah, pertama Jembatan Ampera. Kenapa dia penting sebagai cagar budaya? Pertama karena dia dibangun memakai uang yang dibayar ganti rugi lah dari Jepang kepada Indonesia. Dia dibangun barengan dengan Gedung Sarinah Jakarta, dengan Hotel Indonesia. Jadi dia ada nilai historis yang tinggi sekali, selain fungsinya sebagai penghubung hulu dan hilir. Dan usianya juga udah mencukupi untuk disebut sebagai cagar budaya. Lalu ada Masjid Agung Palembang, Masjid Agung SMB 1 Jayawikramo. Nah, ini wajar ditetapkan sebagai cagar budaya karena dia, sependek ingatan saya, dia adalah bangunan tertua di Palembang yang masih utuh dari dibangun sampai sekarang, kayak gitu. Jadi, dan dia dibangun oleh Sultan SMB 1 yang
kami pribadi menjulukinya sebagai Sultan Pembangun ya, yang sangat membangun Palembang. Lalu yang ketiga adalah Museum Sultan Muhammad Badarudin II. Itu bangunan dibangun oleh Belanda sebagai rumah untuk residen. Residen itu semacam gubernur kalau zaman sekarang. Dan itu juga mewakili punya nilai historis tinggi, mewakili gaya arsitektur yang menarik dari masa lalu Palembang. Jadi tiga hal itu, tiga bangunan itu yang sangat menonjol ya sampai hari ini di Palembang. Nah, yang tiganya lagi tambahan tadi kan disebutkan ada 6 gitu. Iya. Ada gedung kesenian, terus ada makam Kramajaya, Pangeran Kramajaya, lalu ada gedung utama dari Pengadilan Negeri Palembang. Oh, oke. Jadi ada 6 begitu, Mas. Nah, ini selain masalah fisik begitu, masalah fisik dari cagar budaya itu sendiri. Nah, apakah Mas melihat ada tantangan lain begitu, seperti mungkin contoh kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga kelestarian dari cagar budaya sendiri, dan juga mungkin apakah ada regulasi yang belum optimal begitu? Kalau dari masyarakat sendiri, semenjak gencar kegiatan edukasi yang dilakukan oleh teman-teman, bukan cuma sahabat cagar budaya, tapi ada teman-teman lain juga yang kita berjejaring, kepedulian itu makin tumbuh sekarang. Karena itu makin banyak anak muda zaman sekarang yang suka belusukan ke kota-kota tua, bagian tua dari kota Palembang kayak gitu. Sementara kalau dari regulasi gitu, ada beberapa regulasi yang belum maksimal, misalnya mengenai pemanfaatan bangunan cagar budaya atau bangunan tua di Palembang kayak gitu. Tapi itu teknis sekali, mungkin akan lebih baik jika ada orang yang lebih paham untuk bicara teknis hukumnya ya, untuk bicara itu. Tapi kami sendiri berharap pemerintah agar memberikan keringanan kepada orang-orang yang ingin memanfaatkan bangunan cagar budaya atau bangunan tua di Palembang sebagai bangunan baru, maksudnya diberi fungsi baru. Bangunan tua, misalnya Jacobson Van der Burg itu kan terkenal sekali di Palembang, tempat orang prewed segala macam. Daripada dia terbengkalai begitu karena tidak dipakai, lebih baik pemerintah membuat regulasi atau mendorong masyarakat untuk masuk dan beri keringanan, misalnya dari sisi pajak atau dari sisi apa yang bisa membantu orang untuk bersemangat memanfaatkan bangunan itu untuk keperluan zaman sekarang. Oke. Nah, sebenarnya apa sih, Mas, faktor yang bisa mengatakan bahwa bangunan ini bisa dikatakan cagar budaya begitu, dan mungkin seperti apa bentuk-bentuknya begitu, Mas? Jadi syarat yang bisa dibilang syarat dasar itu adalah usia ya. Minimal usia 50 tahun. Jadi dua generasi manusia melihat itu. Terus yang kedua adalah dia mewakili gaya arsitektur tertentu atau masa tertentu. Gitu loh. Mewakili periode sejarah tertentu. Yang ketiga, dia punya nilai historis yang tinggi, yang penting di kawasan yang di mana dia berada. Kurang lebih begitu. Oke. Baik, Mas. Nah, ini menurut Mas Robi sendiri, kalau melihat dari anak-anak muda sendiri begitu terhadap cagar budaya, cukup pedulikah mereka terhadap cagar budaya saat ini begitu, Mas? Kepedulian itu mulai tumbuh. Belum mencapai titik yang maksimal, tapi sudah bergerak menuju ke arah sana. Kayak gitu. Dan kita juga berusaha untuk memberikan nilai menawarkan value kepada teman-teman yang muda-muda ini bahwa bangunan tua ini memang kelihatan kusam, tapi dia punya sejarah dan dia punya hal menarik untuk dilihat. Makanya kita sering ajak teman-teman datang langsung ke lokasi untuk melihat, dan mereka ya senang ya. Mereka ngelihat bangun itu pas di foto, wah cakep nih, ditaruh di medsos gitu ya. Nah dari situ mereka mulai nanya, ini sejarahnya apa? Karena mereka butuh cerita itu untuk teks di medsosnya. Nah itulah pintu masuk untuk pelestarian cagar budaya. Ketika mereka udah peduli, udah tahu ceritanya, wah mereka jadi merasa ikut terlibat dengan bangunan itu. Baik. Tentunya ini juga menjadi daya tarik juga begitu, mungkin untuk wisatawan begitu, dari anak muda sendiri yang memposting itu di media sosial juga menjadi perhatian dari masyarakat juga begitu. Baik, Mas, kita jeda terlebih dahulu karena masih banyak yang ingin saya tanyakan, khususnya ini terkait dengan sahabat cagar budaya sendiri. Baik, Mas, usai jeda saudara, kami akan lanjutkan, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, Saudara, dan masih bersama saya Mas Robi Sunata, pendiri Sahabat Cagar Budaya. Baik, Mas Robi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini. Tentunya kita akan membahas lebih khusus lagi begitu mengenai komunitas dari Sahabat Cagar Budaya. Nah, ini kapan terbentuk dan apa latar belakangi terbentuknya komunitas ini? Ya, jadi Sahabat Cagar Budaya itu terbentuk tanggal resminya ya, 17 Februari tahun 2017. Latar belakangnya gara-gara kita kecewa banget dengan perusahaan Cinde. Jadi kita merasa perlu ada suatu komunitas yang fokus pada edukasi mengenai perlunya pelestarian cagar budaya. Nah, jadi makanya kami dengan Cinde itu sangat eratlah kaitannya ya, karena Cinde itu mengilhami banyak orang untuk mulai peduli pada cagar budaya. Betul, karena itu salah satu yang cukup terkenal juga di Palembang begitu Mas ya. Nah, ini ada salah satu kegiatan yang menarik perhatian saya begitu. Ada kegiatan yang dinamakan dengan Heritage Walk begitu. Nah, ini bisa dijelaskan apa kegiatan ini dan tujuannya apa begitu Mas? Ya, jadi Heritage Walk itu kami terjemahkan sebagai jalan-jalan pusaka. Jadi kami ngajak teman-teman, kami bawa narasumber satu yang paham konten materinya. Kami ajak mereka untuk datang ke lokasi yang bersejarah di Palembang. Jadi sambil jalan-jalan, nanti narasumbernya menjelaskan bahwa gedung ini sejarahnya begini, modelnya begini, yang ini begini, kawasan ini sejarahnya begini. Nah, sambil jalan-jalan mereka akan foto-foto, ada yang jajan, ada yang ngeliat lingkungan sekitar, ada yang wah ini ada lagi manggang pempek misalnya atau lagi nyicipin. Jadi kayak jalan-jalan kecil lah kayak gitu. Dan itu yang kami lakukan sejak 2017 sampai hari ini kayak gitu. Oke. Nah, tadi Mas mengatakan ada narasumbernya begitu. Nah, ini narasumbernya memang komunitas ini sendiri atau memang menggait dari pihak lain begitu? Narasumber kami mengundang budayawan yang ada di Palembang, lalu teman-teman sejarawan, dosen di kampus-kampus negeri, kampus swasta di Palembang, yang menurut kami beliau-beliau ini punya ilmunya, tapi nggak punya waktu yang cocok leluasa ya untuk berbagi. Makanya kami menjadi penengah antara teman-teman yang punya ilmu ini, budayawan, sejarawan, antropolog, dengan teman-teman awam yang pengen tahu. Jadi kami pertemukan dalam Heritage Walk itu. Nah, kegiatan ini apakah untuk umum begitu Mas, dan mungkin bagaimana caranya kalau ingin bergabung begitu? Nah, acara kami terbuka untuk umum, semua orang, semua lapisan masyarakat, kelas ekonomi, kelas sosial, pendidikan, dan gratis. Jadi kami, komunitas ini adalah lembaga nirlaba, kami tidak mencari uang, jadi semua kegiatan gratis, termasuk narasumber tidak dibayar, dan orang tidak memberikan uang kepada kami. Kecuali kalau misalnya kita perlu, kayak kemarin kami ke Pulau Kembaro, itu kan perlu sewa getek ya. Betul. Nah, jadi kami urunan untuk sewa getek. Atau kayak kemarin kami ke Percandian Bumiayu di Pali, kami perlu untuk bayar tol, bensin segala macam, pakai mobil teman pinjam, kami urunan untuk itu kayak gitu. Tapi kalau cuma jalan aja di Palembang kayak di Sekanak, di Pasar 16, gratis, semua orang boleh datang, kami undang. Dan kalau mau gabung, kami punya IG, Instagram, Sahabat Cagar Budaya, huruf kecil semua disambung, ujungnya ditambahin PLM Palembang. Nah, tinggal di follow aja, terus DM kami untuk masuk ke grup WA. Karena informasi yang lebih detail untuk kegiatan itu ada di grup WA. Kadang kan bisa interaktif. Kalau lewat IG kan cuma iklan acara aja kayak gitu ya. Baik. Nah, ini informasi bagi saudara di rumah yang ingin bergabung begitu ya, bisa melalui Instagram, bisa DM langsung begitu, dan bisa mengikuti kegiatannya. Nah, ini pengalaman apa yang didapat oleh peserta setelah mengikuti kegiatan ini, Mas? Nah, kayak yang kemarin terakhir hari Minggu tanggal 13 Juli kami jalan ke Pulau Kembaro. Selama ini orang-orang taunya Pulau Kembaro itu hanya kelentengnya saja. Nah, kemarin kami ajak teman-teman untuk melihat ada bunker Jepang, terus ada lokasi tempat di mana dulu benteng Kesultanan Palembang pernah berdiri ketika perang melawan Belanda, dan ngelihat bungalow, dan juga ngelihat pantai. Jadi ketika air surut di Pulau Kembaro itu ada semacam pantai yang pasirnya ya cukup bersih sebenarnya. Jadi, nah
pengalaman baru yang kayak gitu yang bikin teman-teman tuh antusias ya. Oke. Dan kami juga yang bikin acara juga senang melihat antusiasme yang ditunjukkan teman-teman. Antusiasnya tahunnya dari mana? Selesai acara nge-WA atau tanya kapan lagi Kak kita jalan. Ah itu udah senang banget. Jadi kami mengundang lah buat teman-teman untuk hadir di kegiatan-kegiatan di Sahabat Cagar Budaya. Oke. Kalau untuk peserta dari luar kota sendiri, apakah ada yang tertarik juga untuk bergabung begitu, Mas? Iya, yang kemarin kami ke Pulau Kembaru tuh ada dari Prabu Muli, ada yang dari Indralaya datang. Kami tungguin, kami jemput malahan sama teman-teman SCB dijemputin supaya dia nggak nyasar di Palembang ya. Oke. Terus acara-acara kami cukup sering dihadiri dari teman-teman luar kota, di Jakarta, Semarang, Bandung. Mereka mungkin kebetulan lagi ada di Palembang atau sengaja datang ke Palembang untuk lihat acara kami, datang kayak gitu. Kalau acara Zoom-nya malah dari luar negeri ada yang ikut datang. Oke, cukup ramai ya. Cukup ramai. Misalnya kami bahas tentang Zoom meeting waktu itu, bahas tentang Bukit Seguntang. Di Bukit Seguntang itu kan turun raja-raja Melayu yang jadi raja di Singapura, Malaysia, gitu. Malaka ya. Nah, jadi teman-teman yang dari Singapura, Malaka, Brunei, Malaysia tuh ikut Zoom, interaksi gitu, semangat mereka. Ya itu senang sekali dengerin gitu. Betul. Seru, saya dengernya juga seru gitu ya. Nah, ini selain Heritage Walk begitu, apakah ada kegiatan lainnya begitu, Mas? Oh iya, jadi setelah jalan-jalan, teman-teman ini ternyata ada yang penasaran gitu. Kayak waktu itu kami ke Jacobson, terus dia penasaran, ini Kak, gedung ini apa sih sejarahnya sebenarnya gitu. Selain ada hal lain nggak bisa kami tahu. Akhirnya kita bikin kelas duduk yang kami namain Bincang Pusaka di kedai kopi di Palembang. Kami carikan narasumbernya juga yang khusus bicara mengenai perdagangan Palembang misalnya. Gitu. Dan itu di situ kalau yang Heritage Walk kan lebih ke arah jalan-jalan senang-senang gitu ya. Kalau yang kelas duduk ini ya Bincang Pusaka ini lebih serius, dia ngebahas lebih mendalam lagi. Dan tapi karena dibahasnya di kedai kopi jadi nggak berasa kayak ruang kelas ya, lebih santai dan banyak yang ikut. Gitu. Alhamdulillah banyak yang ikut. Baik. Nah, kalau dari Mas Robi sendiri nih, adakah pengalaman unik atau yang menarik yang berkesan begitu selama berkegiatan di Sahabat Cagar Budaya, terutama di kegiatannya seperti Heritage Walk ini? Banyak, setiap pertemuan itu selalu ada yang berkesan. Tapi mungkin di tahun ini yang paling berkesan itu adalah ketika kami mengajak penyelam Sungai Musi untuk ngobrol di kedai kopi dan memamerkan koleksi yang dia temukan di Sungai Musi. Jadi yang datang lumayan rame. Nah, karena di kedai kopi kan banyak pengunjung lain. Nah, pengunjung lain yang tadinya sibuk sendiri, ketika si narasumber mulai menunjukkan patung, gelang, cincin yang perhiasan itu, ikut datang kayak gitu. Ikut melihat, itu mengerubungi, ngelihat meja yang wah. Di situ mereka baru paham bahwa gila ya isi Sungai Musi ini perhiasan semua. Betul. Berharga. Ya, itu benar-benar yang wah. Betul. Saya sebagai warga Palembang juga penasaran sebenarnya. Itu dia. Nanti ikut lagi acara kita ya. Baik. Nah, itu yang paling tahun ini yang paling berkesan yang itu. Oke, Mas. Baik. Nah, ini kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda karena masih kita akan bahas lagi gitu, Mas. Dan saudara, usai jeda saya masih akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai Sahabat Cagar Budaya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Robi Ansyah dan dengan narasumber saya Robi Sunata, pendiri Sahabat Cagar Budaya. Baik, kita lanjutkan lagi, Mas. Nah, kita kembali membahas mengenai cagar budaya yang ada di Kota Palembang begitu. Nah, selain ada tantangan tersendiri dengan cagar budaya yang mungkin kondisinya memprihatinkan begitu, apakah di Palembang ini ada contoh mungkin salah satu cagar budaya yang menurut Mas Robi sendiri cukup terawat dan bisa dijadikan contoh sebagai pelestarian budaya yang cagar budaya yang sukses begitu? Ada dua contohnya, boleh ya? Boleh. Yang pertama Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya
Dan sebenarnya museum ini yang menarik bukan cuma isinya, karena kebanyakan orang datang ngeliat isinya aja ya. Padahal yang menarik juga adalah bangunannya. Karena itu bangunan memang usianya udah 200 tahun lebih. Dibangun oleh Belanda tahun 1823 gitu, sebagai rumah untuk pejabat tinggi mereka. Lantainya di lantai 2, lantainya masih lantai kayu, masih banyak jendela-jendela yang masih asli dari masa itu. Oke. Bangunan juga masih layoutnya masih sesuai dengan layout yang awal masih dibangun. aslinya ya. Nah, jadi kalau teman-teman ke museum SMB 2 jangan cuma lihat isinya aja, lihat bangunannya juga, itu masih asli semua. Oke. Itu terawat baik sekali. Terima kasih buat teman-teman Dinas Kebudayaan. Lalu yang kedua, ini belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi ini juga masih terhitung bagus. Namanya adalah Rumah Heritage Ong Buncit. Dia dulu milik saudagar salah satu yang paling kaya di Palembang, namanya Ong Buncit. Nah, rumah ini uniknya adalah dia perpaduan antara arsitektur Melayu Palembang dengan Tionghoa. Jadi kalau dari luar kayak rumah limasan biasa, tapi pas kita masuk itu banyak ornamen dekorasi yang berbau Tionghoa gitu ya. Dan itu bagus sekali. Bisa teman-teman lihat langsung ke sana, ada di 340, Kelurahan 340. Itu yang dua yang paling baik yang ada di Palembang hari ini. Baik, artinya itu juga bisa menjadi contoh bahwa cagar budaya di Kota Palembang kalau dikelola dengan baik bisa terawat dan juga Nah, ini dia. menjadi perhatian. Boleh saya tambahin? Gitu ya. Boleh. Dua-duanya juga menghasilkan uang gitu. Jadi kalau museum ya dia jelas menghasilkan uang dari kunjungan. Kalau yang Rumah Ong Buncit dia menghasilkan uang melalui kunjungan juga. Orang-orang datang dan mereka berdonasi karena ketika datang mereka melihat wah bagus ya. Mereka senang ketika pulang mereka donasi. Nah, jadi itulah fungsi kita melestarikan bangunan selain untuk melestarikan cagar budaya itu untuk menjaga memelihara identitas. Juga gimana caranya dipikirkan agar cagar budaya ini bermanfaat buat lingkungan dan orang-orang yang ada di dalam dan di sekitarnya kayak gitu. Karena kalau manfaat itu udah terasa buat mereka, pemerintah nggak perlu turun tangan pun, mereka akan merawatnya sendiri kayak gitu. Betul. Jadi kesadaran itu akan muncul sendiri. Kurang lebih begitu. Baik. Nah, ini apa harapan terbesar dari sahabat cagar budaya sendiri untuk masa depan cagar budaya khususnya di Kota Palembang gitu, Mas? Harapannya adalah cagar bangunan-bangunan bersejarah di Palembang ini di daerah Pasar 16, di daerah Sekana, Sungai Tawar, daerah Kuto, di daerah kampung-kampung tua di Palembang, di hulu maupun di hilir itu bisa diterawat dengan baik, makin diperhatikan, makin didukung oleh warga untuk dilestarikan. Karena itu terkait dengan identitas kita sebagai orang Palembang, betul. Dan supaya anak cucu kita nanti bisa tahu siapa diri mereka. Betul. Gitu. Dan pelestarian ini perlu agar kita belajar sejarah itu supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang masa lalu ya. Betul. Dengan belajar sejarah kita tahu mana yang salah, mana yang benar supaya ke depan kita bisa bikin keputusan yang lebih baik. Nah, salah satunya lewat bangunan cagar budaya ini. Kenapa rumah-rumah Palembang itu bertiang? Ya karena memang Palembang itu daerah banyak sungai dan rawa-rawa. Kalau lagi air besar banjir. Betul. Nah, itu yang nilai value yang tidak turun karena Betul. orang zaman sekarang bikin rumah nempel ke tanah. Ketika banjir, kebanjiran. Nah, padahal nenek moyang kita nggak pernah kebanjiran kan. Jadi ada value berharga dari masa lalu yang tidak sampai ke masa sekarang gara-gara kita kemarin-kemarin gagal melestarikan cagar budaya itu. Nah, semoga di masa depan kesalahan yang sama tidak terulang lagi dengan cara kita melestarikan cagar budaya ini. Betul. Baik, terakhir Mas, ini apa harapan Mas Robi sendiri begitu khususnya ini untuk anak-anak muda mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya khususnya di Kota Palembang. Silakan Mas Robi. Ini secara umum aja ya, bukan cuma bangunan cagar budaya. Secara umum kami orang-orang yang peduli cagar budaya nggak pernah ngelarang teman-teman untuk tahu Korea, tahu anime Jepang, wibu segala macam, kita nggak pernah ngelarang. Tapi kalau teman-teman tertarik dengan kebudayaan Korea dan Jepang, kenapa tidak teman-teman tertarik dengan kebudayaan sendiri? Di mana kita hidup di situ, tumbuh di situ, dan lebih mudah untuk dipelajari karena lebih dekat dengan kita. Karena orang yang kuat adalah orang yang tahu siapa dirinya, kayak gitu. Dengan kita tahu siapa diri kita bisa membuat keputusan yang baik untuk diri kita sendiri
di masa depan nanti. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Baik. Baik, terima kasih Mas Roby Sunata atas perbincangannya. Tentunya ini bisa menjadi perhatian kita bersama, khususnya mungkin ini anak-anak muda yang menjadi pilar bagi bangsa ini untuk bisa mengembangkan mungkin ataupun juga bisa melestarikan dari cagar budaya ini sendiri. Baik, terima kasih Mas Roby Sunata, pendiri Sahabat Cagar Budaya, dan saudara, saya tutup perbincangan hari ini dan tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas.